kesempatan dari mahasiswa Universitas wawancara pemerintah Menteri Bapak dan Bapak. Nama saya Rizky Pertama. Nama saya Jessica Mahadiki. Nama saya Direktur juga. Nama saya Hana Bisa. Terima kasih juga undangannya ya wawancara ini. Jadi saya akan memperkenalkan diri, nama saya Sugiarto. Saya sendiri bekerja di bidang kategori permintaan dan gas yang departemen saya termasuk di departemen Asset Integrity. Saya bekerja di bidang industri ini dimulai sejak tahun 2003 sampai hari ini. Kemudian bidang saya sendiri ini lebih spesifik ke corrosion monitoring. Jadi sifatnya itu memonitor, lebih ke maintenance. Selanjutnya mungkin Rizky bisa nanya. Ya. Terus kalau boleh tahu Pak, awal Bapak masuk ke bidang itu gimana Pak? Oke, bidang ini ya? Iya, benar. Jadi melalui dinamika yang terjadi, sampai akhirnya saya berada di bidang ini. Saya awali bidang ini dari, ada bidang yang namanya NDT. NDT itu Non-Destructive Testing. Dia itu bergerak di bidang inspeksi atau pemeriksaan. Nah, awalnya saya di situ. Nah, ternyata setelah berjalannya waktu inspeksi dengan bidang saya sekarang ini, korupsi itu ternyata mereka itu punya hubungan baik gitu. Artinya inspeksi dan korupsi ternyata sangat berkaitan. Yang akhirnya saya mulai karir saya itu dari 2003 di bidang inspeksi, yang kemudian saya berada di perusahaan yang nggak begitu besar. Cuma perusahaan ini bergerak di bidang apa aja waktu itu, selain inspeksi dan juga korupsi. Yang kemudian dari bidang inspeksi ini, saya sendiri harus mempunyai 5 sertifikat yang harus hidup terus gitu. Kemudian akhirnya dengan dinamika yang berjalan, saya sendiri melihat kecenderungan yang di bidang inspeksi ini kok populasi pekerjaan ini terlalu banyak gitu. Yang akhirnya saya kerucutkan dan saya pilih masuk ke bidang corrosion. Karena dengan di bidang corrosion itu saya sendiri nggak harus punya banyak sertifikasi, jadi cukup 1 sertifikasi itu saya bisa bekerja dengan pendapatan yang kurang lebih sama lah, bahkan kadang-kadang lebih tinggi juga. Begitu Mas. Ya, mungkin bisa nanya. Jadi Bapak bekerja di bidang yang tadi itu, kalau boleh tahu awal mulanya bagaimana? Jadi sebetulnya untuk bidang ini harus punya sertifikasi tertentu. Jadi ada nama lembaga profesi yang kita harus punya sertifikasi. Contohnya Askotindo kayak Asosiasi Coating Indonesia, kemudian ada Indopor. Nah, kemudian ada induk asosiasi dunianya namanya NAS, National Association of Corrosion Engineering. Nah, kebetulan saya sendiri baru punya sertifikasi yang lokal Askotindo itu. Nah, kemudian setelah punya sertifikasi tersebut, kalau untuk background pendidikan sebetulnya nggak mutlak dia harus diploma atau S1 S2 ya. Artinya SLTA sederajat pun ketika dia sudah bisa menguasai dan punya sertifikasi dan bergelut di bidang itu selama kurang lebih 4 atau 5 tahun dan dia mampu menjadi bidang itu, hampir semua perusahaan kayaknya accept untuk orang tersebut. Betul Pak. Bapak udah berapa lama bekerja di bidang ini? Di bidang ini totalnya berapa? 19 tahun. Berarti dari tahun 2003 ya? Oh. Lumayan. Saya bertanya Pak, bagaimana prosedur persyaratan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja di tempat Bapak bekerja saat ini? Jadi saya sendiri bekerja itu ada darat dan laut ya, offshore dan offshore. Artinya sebetulnya regulasi yang diterapkan itu sama ya.
kita sebelum berangkat ke lokasi itu pertama kita harus di training K3 lokal area itu sendiri gitu. Kayak ada Pertamina juga macam-macam ya, ada Pertamina Hulu Mahakam, Pertamina Timur, bahkan Pertamina di daerah Jawa, bahkan NB. Regulasinya sebenarnya sama, artinya sebelum kita berangkat pastinya kita harus dalam kondisi yang fit to work ya. Buktinya adalah dengan kita melakukan medical check up. Nah, saya sendiri melakukan medical check up itu berkala per 1 tahun sekali, atau bisa juga nggak per 1 tahun. Ketika kita medical check up ada temuan yang harus di follow up. Nah, ketentuan tadi yang per 1 tahun tadi menjadi berubah tergantung dari kebijakan dokter di area tersebut. Nah, kemudian setelah medical check up kita harus ikut ada yang namanya basic safety training. Jadi di situ diajarkan pelatihan tentang gimana caranya kita bisa menyelamatkan diri dalam keadaan darurat. Ada lembaga-lembaga yang banyak di Indonesia, juga banyak. Nah, kemudian pastinya tentunya ya kita harus menguasai bidang pekerjaan itu sendiri, gitu. Baru kita bisa ke lapangan. Seperti yang Bapak bilang tadi kan kalau migas itu kan ada di darat dan laut ya. Terus perbedaan antara migas di darat dan laut itu apa Pak? Oke, jadi jelas ya darat dan laut. Artinya dari tempat sudah berbeda. Kemudian untuk regulasi perbedaannya gitu, regulasi di darat itu lebih simpel, tapi tetap ada regulasi yang baku keselamatan kerja. Kemudian kalau di laut itu dia lebih detail dan spesifik. Artinya ketika di laut itu pekerja diwajibkan harus training tadi ya, basic safety training atau sea survival. Kemudian kalau misalnya mereka mobilisasi itu menggunakan transportasi udara seperti helikopter, harus ada sertifikasi lain lagi, namanya EWAT, helikopter endurance escape training. Kemudian kalau dari literatur yang saya baca maupun beberapa lisensi yang saya baca itu, jadi kalau di darat itu perbedaannya nih disampaikan tadi masalah lokasi. Jadi kalau di darat itu untuk biaya eksplorasi itu lebih rendah, hanya saja di darat itu lebih banyak gangguan kalau dia tempatnya itu dekat ke masyarakat umum gitu ya. In case jika terjadi sesuatu juga mungkin akan menjadi sebuah bencana nasional gitu. Nah, kemudian artinya dia lebih murah lah untuk eksplorasi. Tapi kalau di laut atau Sulawesi Selatan tadi, meskipun biayanya tinggi, tapi dampaknya itu nggak terlalu ke lingkungan yang lain kayak ke tempat umum. Artinya paling katakanlah jika terjadi sesuatu paling dampaknya itu lebih ke lingkungan itu sendiri. Jadi artinya darat itu lebih ekonomis secara eksplorasi, di laut lebih ekspensif lah gitu. Kalau misalkan ada keadaan darurat nih Pak yang terjadi di darat ataupun di laut, bagaimana cara evakuasi yang dilakukan di kedua tempat tersebut? Apakah di laut disediakan perahu kecil atau sebagainya? Oke, jadi pastinya untuk pekerjaan area laut dan darat pastinya akan terjadi perbedaan lokasi, yang artinya akan terjadi perbedaan juga alat-alat penyelamatnya. Gitu. Ketika kita bekerja di darat, paling tidak transportasi tercepat untuk penyelamatan adalah kendaraan roda 4 ya, atau kendaraan darat. Kemudian kalau di laut sendiri memang karena lebih spesifik di air, pastinya kendaraan air. Nah kemudian ketika terjadi situasi emergensi, sebelum para pekerja ini masuk ke area lokasi tertentu, itu biasanya mereka akan diberikan safety briefing, sehingga mereka tahu ketika dalam keadaan darurat itu mereka harus bagaimana, seperti apa, dan kemana. Gitu. Yang
pastinya di semua tempat kerja tersebut punya master point. Nah kemudian sama seperti halnya di laut, ketika kita mau berangkat ke laut, kita juga harus mendapatkan safety briefing, safety induction, bahkan safety briefing itu sampai kita site visit ke lokasi-lokasi tertentu ya. Artinya di sini master point, kemudian ketika kita dalam keadaan darurat, kita harus rutenya rute ke arah sini gitu kan. Yang di laut sendiri ada perahu penyelamat lifeboat ya, namanya lifeboat, ada lifeboat yang kapasitasnya ini harus disesuaikan dengan kapasitas jumlah personel yang sedang berada di laut. Ada lagi yang namanya life raft. Jadi keduanya ini sama-sama perangkat yang digunakan untuk menyelamatkan diri dalam keadaan darurat. Bagaimana cara menanggulangi resiko pada tahap eksplorasi migas, terutama saat adanya kebocoran gas untuk industri migas tersebut? Oke. Jadi pertanyaan ini skala nasional harusnya ketika eksplorasi itu tidak terjadi hal-hal yang sifatnya menjadi emergency situasi yang skala nasional. Kalau semua terjadi itu dilakukan sesuai dengan standar operating procedure-nya. Artinya ketika terjadi hal yang tadi, seperti pertanyaan tadi, itu pasti secara teoritis itu ada hal yang mereka lewati dalam proses pelaksanaan pekerjaan. Tapi oke. Ketika ada pertanyaan yang gimana cara penanggulangan ketika eksplorasi ada katakanlah kegagalan yang menyebabkan tumpahan minyak atau kebocoran gas gitu. Jadi sebelum kita melakukan semua aktivitas di lokasi, kita melakukan pre-job certificate. Nah, di situ akan kita bahas semua pekerjaan, apa yang pekerjaan yang dilakukan, kemudian bahayanya apa, kemudian mitigasi dan pencegahannya apa. Artinya kalau memang kebocoran gas dan tumpahan minyak tadi menjadi salah satu potensi terjadinya, pastinya pihak penyelenggara pekerjaan tersebut ataupun user yang punya pekerjaan tersebut akan menyiapkan semua peralatan penyelamat untuk jika terjadi kegagalan gas atau minyak tersebut. Ada yang namanya tim oil spill response team ya. Jadi mereka itu yang mengendalikan jika terjadi tumpahan minyak gitu. Nah kemudian ada beberapa case yang contohnya seperti bencana nasional itu seperti Lapindo ya. Saya sendiri melihat dan membaca literaturnya itu memang pastinya ada salah satu langkah kerja yang mereka tinggalkan gitu. Nah yang saya dengar itu kenapa sih terjadi kebocoran di Lapindo? Karena ketika mereka ngedrill atau melakukan pengeboran eksplorasi tersebut, mereka meremehkan satu step yang mereka tidak memasang, ada namanya casing sumur itu mereka tidak pasang. Nah kemudian ya mungkin ini tidak bisa diprediksi ya, artinya mungkin mereka pernah melakukan di tempat lain, terus ketika mereka melakukan eksplorasi di tempat ini, di Lapindo ini, akhirnya ada hal yang bisa tidak diprediksi gitu. Apa persiapan yang Bapak lakukan untuk melakukan pekerjaan secara aman? Oke, jadi semua pekerjaan sebelum dilakukan pastinya kita mempersiapkan personil ataupun diri kita itu dalam keadaan yang siap untuk bekerja ya, atau fit to work gitu. Yang kemudian secara dokumen kita akan menyiapkan ada yang namanya JSA atau Job Safety Analysis gitu ya, yang akan diserahkan ke pihak penyelenggara pekerjaan. Nah kemudian semua dokumen-dokumen terkait seperti dokumen SOP pekerjaan, dokumen personil seperti medical check up yang fit to work, kemudian sertifikasi kualifikasi personil tersebut, kemudian dokumen-dokumen lampiran yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Itu ketika kita akan melakukan pekerjaan,
semua dokumen itu akan di audit ya, akan dilihat, yang kemudian masuk step yang ada pembahasan tentang pekerjaan yang mau dilakukan apa, dan kemudian bahayanya apa, kemudian ketika potensi bahaya itu terjadi, pencegahan atau mitigasinya apa, itu akan dibahas. Nah, artinya bagaimana caranya pekerjaan itu bisa berlangsung secara aman, artinya memang orang-orang yang akan melakukan pekerjaan itu memang orang-orang yang ahli di bidangnya ya. Satu, kemudian orang tersebut dalam keadaan sehat, yang kemudian memang mereka paham harus seperti apa dan bagaimana ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang paling pasti konsen saya sendiri ke pekerja itu sendiri, ke proses produksi, kemudian lingkungan kerja yang tidak terpapar dengan situasi yang tidak diinginkan. Selain migas, ada juga biomigas kan Pak ya? Mana yang lebih aman Pak antara migas dan biomigas? Oke, Biogas. pertanyaan ini pertanyaan pendapat ya, pendapat saya. Artinya biogas dan migas. Artinya kalau biogas sendiri termasuk kategori salah satu bahan bakar yang dapat diperbaharui ya. Kemudian kalau migas sendiri tidak dapat diperbaharui, dia harus dicari. Nah, kemudian kalau pertanyaannya mana yang lebih safe antara biogas dengan migas, saya sendiri akan menjawab biogas lah yang paling safe gitu kan, biogas. Cuma memang masing-masing punya kelebihan dan kekurangan tadi. Kelebihan si biogas tadi dia dapat diperbarui. Hanya saja yang saya tahu itu biogas sendiri dia itu bisa menjadi sebuah biogas itu karena ada instrumen-instrumen pendukung seperti seperti rumputan kering dan lain-lain yang dibuat sedemikian rupa sehingga mengeluarkan gas gitu ya. Artinya bisa diperbarui, cuma kalau misalnya kita perlu gas yang dalam jumlah banyak dan besar, kita harus menyiapkan itu dalam jumlah banyak juga gitu. Artinya problemnya di situ. Kemudian kalau minyak dan gas sendiri yang memang sumbernya dari yang ceritanya konon itu dari minyak hasil fermentasi mahua purba itu. Jadi itu lebih banyak gitu sepertinya gitu kan ketika dicari. Nah, kemudian ya tadi kalau dibilang aman, kalau menurut pendapat saya memang biogas itu emang aman. Kalau boleh tahu, pernah ada nggak sih Pak kejadian yang tidak terlupakan selama Bapak bekerja di sana? Oke, untuk kejadian worst case, situasi emergensi, itu yang paling tidak saya lupakan adalah ketika saya pertama kali ke Anjungan Lepas Pantai. Waktu itu baru datang, kemudian ketika lagi mandi, itu kedengaran suara alarm kebakaran. Yang kemudian memang karena pertama ke laut, itu saya kelabakan gitu kan. Ya artinya, tapi paling tidak saya sendiri paham gitu kan harus seperti apa gitu. Yang artinya ketika saya berdiri di masa poin, itu saya bilang di dalam hati itu mati saya di sini. Ketika itu tidak terlupakan. Tapi kemudian ketika ditelusuri ternyata itu malfunction. Artinya karena terlalu banyak orang mandi sehingga uapnya keluar, akhirnya ngedetek gas gitu kan, kayak asap gitu kan. Berarti belum ada kebakaran? Enggak ada, cuma awan aja. Nah kemudian kalau untuk kejadian yang lainnya yang real itu ketika saya ada di Pulau Panggerungan itu utaranya Bali. Nah di situ ada pipa yang pecah, pipa gas yang akhirnya mengeluarkan api. Nah di situ kita sempat mau abandon mobilnya. Artinya abandon itu kita udah bersiap-siap mau meninggalkan area lokasi tersebut gitu ya. Itu sudah di master point, kemudian tinggal nunggu info dari site commander tersebut di area tersebut. Itu tinggal naik ke mobil, kemudian kita tinggal nunggu gitu. Tapi akhirnya dengan segala daya dan upaya tim respon di sana, akhirnya api itu bisa padam sekitar 1 jam. Dan kemudian
Ya, alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Yang akhirnya kita balik lagi ke lokasi akomodasi kita masing-masing. Yang akhirnya langsung dilakukan safety stand down. Jadi ketika terjadi sesuatu itu hal sekecil apapun, kalau regulasinya itu harus dilaporkan. Kemudian ada safety stand down yang kita akan mengkaji dulu. Ini kenapa terjadi dan bagaimana setelah dibahas itu tidak terjadi ke depannya. Terima kasih, Pak.